Shalom. Introduce-nya lama juga ya Pak. Segala kemuliaan bagi Tuhan ya. Baik, sebelum khotbah hari ini saya mau sedikit membacakan satu firman Tuhan yang menguatkan saya di dalam 2 minggu ini ya. Jadi satu firman Tuhan ini mungkin bisa refleksi bagi diri kita di kitab Amsal. Bapak Ibu membacakan kalau mau boleh. Oke. Amsal 29 ayat 4 sampai ayat 9 saya bacakan. Ini satu perenungan. Tadi saya diingatkan kembali tentang ini. Ini bukan 29, maaf, 30. Amsal 30 ayat 4 sampai 9. Perkataan-perkataan Agur bin Yik. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya? Siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah itu murni. Ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah dariku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya jangan kalau aku kenyang, aku menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amin. Itu satu firman yang saya sangat menguatkan saya ya pada 2 minggu ini. Dan saya percaya ini juga bisa menjadi perenungan kita semua. Amin. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan. Tapi saya mau Bapak Ibu tahu bahwa firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ya. Jadi Bapak Ibu boleh di situ dulu saudara-saudariku sekalian. Lukas 18 ayat 9 sampai 18. Sampai 14. Sudah? Sudah semua di situ? Saya minta videonya ditayangin ya. Jadi ini film supaya saudara bisa membayangkan apa yang ditulis oleh Lukas ya di kitab Lukas 18. Menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan ayat 4. Ayat 14, maaf. Sorry. Ya. Ayat 9 sampai 14. Salah.
Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar, memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Amin. Ya. Jadi khotbah pada pagi hari ini aku memberikan judul saya merasa benar atau dibenarkan. Pelajaran dari orang Farisi dan pemungut cukai. Perumpamaan ini diajarkan oleh Yesus kepada mereka yang merasa benar dan merendahkan orang lain. Siapa di antara kita semua pernah di dalam posisi ini? Merasa saya benar dan saya merendahkan orang lain. Saya pernah. Karena itu sifat manusia ya. Merasa benar. Jadi Tuhan Yesus memang memberikan perumpamaan ini kepada orang yang merasa benar dan merendahkan orang lain. Sangat jelas di dalam perikop ini dikatakan untuk siapa ya. Konteks pada waktu itu, orang Farisi dipandang sebagai ahli agama yang taat. Ya, orang Farisi itu dihormati. Pada saat itu orang Farisi memang disegani ya, tapi pemungut cukai oleh bangsa Yahudi dianggap pengkhianat karena dia bekerja kepada orang Romawi, ya, pengkhianat dan memeras rakyat, jadi dianggap perampok ya. Jadi ada begitu situasinya, konteksnya pada saat itu. Mereka semua ke bait Allah. Mereka datang ke rumah Tuhan untuk apa tujuannya? Berdoa. Tapi yang satu, kita lihat tadi ya gambarannya, saya sangat jadi saya merasa, wah saya kayaknya orang Farisi itu deh Tuhan. Kayaknya hebat banget doanya ya. Oh Tuhan gitu ya. Saya tidak seperti sama semua orang ini. Saya bukan perampok Tuhan. Saya bukan pezina. Wah, saya bukan apa tadi dikatakan? Pemungut cukai. Saya enggak sama dengan pemungut cukai. Dia nunjuk orang lain lagi berdoa. Siapa di sini gitu kalau lagi nyembah, lagi dengar firman, itu buat si dia, itu buat si dia. Tapi ini yang terjadi. Orang Farisi merasa benar sendiri. Dia membanggakan perbuatan agamanya. Bahkan dia bilang tadi, aku berpuasa 2 kali seminggu. Hebat banget ya. Minggu lalu kita belajar tentang berpuasa ya. Siapa yang di sini sudah lakukan? Ayo kita ambil waktu puasa. Puasa bukan menahan lapar dan haus atau dahaga, bukan.
Tapi puasa itu sebenarnya kita merendahkan diri di hadapan Allah. Ini masa prapaskah ya. Nanti kita akan merayakan Paskah. Coba kalau saudara ada waktu untuk ambil waktu berpuasa. Bagaimana Allah sudah berkorban bagi saya dan Bapak Ibu saudaraku sekalian. Coba renungkan di dalam masa prapaskah ini sambil berpuasa. Pasti saudara akan mendapatkan pengertian. Kalau kita intim dengan Allah, ambil waktu berdoa, berpuasa akan berbeda. Saya mendorong untuk jemaat Tuhan, ayo ambil waktu. Kan kemarin dibagiin tentang berpuasa, jangan cuma sekedar lewat. Wah, tapi nggak ambil gitu loh. Amin. Firman Tuhan itu kan harus kita lakukan ya. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku firman. Jadi jangan hari Minggu kita dengar, habis itu lupa. Jadi ayo Bapak Ibu, saya mendorong kita ambil waktu puasa ya. Jadi ini berdoa, menyombongkan diri, aku enggak seperti ini, enggak. Jadi orang Farisi ini mengutamakan perbuatan yang lahiriah. Tapi sebenarnya hatinya enggak dekat dengan Tuhan. Hatinya tuh menjauh dari Tuhan. Hanya menjalani ibadah sebagai rutinitas. Hanya dilihat orang. Ya sampai tadi lihat ya, aku lihat gambarannya tadi. Jadi balik lagi yang pertama. Ya, orang Farisi dipandang sebagai ahli agama yang taat, sedangkan pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat dan pendosa. Jadi satu yang kontras sekali ya, yang berbeda. Satu kayaknya suci kelihatan, hebatnya luar biasa. Tapi pemungut cukai itu dia berdiri jauh-jauh, dia nggak berani menengadah ke langit. Dan dikatakan, aku orang berdosa. Lanjut. Di dalam bahasa asli, jadi kalau perjanjian, ini benar nggak yang orang Yunani, yang ahli bahasa Yunani, dikatakan dikaioi, orang benar, ya. Menunjukkan kesombongan rohani, di mana orang Farisi menganggap dirinya benar di hadapan Allah itu karena perbuatan. Jadi kalau kita melakukan yang benar, kalau zaman hukum Taurat ya, makanya ada 10 perintah Allah itu ya. Jadi bangsa Yahudi menganggap diri benar kalau melakukan perbuatan yang baik. Jadi karena usaha manusia. Tapi sebenarnya hanya cuman hanya legalistik ya kalau kita bilang tuh ya. Hanya ya atribut saja. Mereka berusaha untuk mempertahankan identitasnya. Karena mereka orang Yahudi, mereka Taurat Tuhan, karena pada saat itu di dalam kitab Lukas situasinya memang ada bait Allah itu dihancurkan ya, karena ada pertentangan antara Romawi dan Yahudi juga dengan kelompok keagamaan. Jadi situasinya ketika bait Allah, kebanggaan mereka dihancurkan, mereka juga berusaha mempertahankan diri mereka, identitasnya, saya ini orang Yahudi, ada hukum, ada tradisi itu, jadi seperti itu. Nah, tapi di satu sisi juga pada saat itu Injil banyak dari orang-orang Yunani percaya kepada Kristus, ya, dari pemberitaan kabar baik kan, makanya kitab Lukas ini ditulis oleh Lukas kepada Theophilus. Siapa Theophilus? Pejabat ya, Romawi. Kemungkinan dia
bukan orang Yahudi ya, ditulis supaya kamu yakin dengan pasti yang sudah diajarkan kepadamu. Makanya dia tulis. Jadi kitab Lukas sama kitab Kisah Rasul ditulis oleh Lukas. Kemudian juga bangsa Romawi sangat kuat struktur hierarkinya, status sosial. Ya. Jadi yang miskin, yang kaya itu dibedakan jauh begitu. Jadi kitab Lukas ini mau menyampaikan bahwa sebenarnya nggak ada status sosial kayak karena Yesus gitu ya. Jadi dan Yesus sendiri sangat mengkritik orang Farisi, kelompok Farisi. Jadi mereka beda. Makanya Yesus menceritakan di dalam perumpamaan ini, dia membalikkan bahwa bukan karena perbuatan, tapi kamu dibenarkan karena kamu merendahkan diri dan bertobat. Tuhan Yesus mau mengubah pandangan yang tadi disampaikan tadi. Orang Farisi bilang, oh aku ini. Nah kita baca yang kedua, pemungut cukai. Jadi pemungut cukai adalah orang yang berdosa, yang sadar akan ketidaklayakannya. Dia berdoa dengan penuh kerendahan hati. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Dia sangat mengakui kelemahannya. Dia apa adanya. Karena dia tahu dia orang yang dibenci, orang yang jahat. Ya kan? Dia semua orang bilang dia sadar siapa dia gitu. Hanya orang Farisi enggak sadar ya. Dan dia berharap belas kasihan Tuhan. Ini karakter dalam dua perumpamaan ini. Yang pertama ada orang Farisi, kemudian ada pemungut cukai. Nah, dalam bahasa asli, kata dibenarkan, dikaiou, menunjukkan bahwa pembenaran berasal dari Tuhan, bukan usaha manusia. Kemudian ada kata lagi, rendah hati, tapeionos. Orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Kemudian ada kata lagi, kasihanilah, terkait dengan pengampunan dan belas kasihan. Jadi orang Farisi datang dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, dengan merasa dia hebat. Saya bukan seperti ini. Tapi pemungut cukai dia datang dengan segala kelemahannya. Di Mika 6 ayat 8, Allah juga mengatakan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Filipi 2 ayat 3, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jadi Allah sangat menentang orang yang congkak. Allah sangat menentang orang yang sombong. Tapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Allah menerima pemungut cukai. Makanya di ayat 14 dikatakan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedang orang lain itu tidak. Dia nggak ngomong Farisi, orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Amin. Jadi betapa pentingnya kerendahan hati di hadapan Allah. Saya ingat satu cerita tentang
seorang Raja Manasye ya. Dia ini Raja Manasye ini meninggalkan Tuhan. Dia membuat berhala menyembah dewa-dewa. Bahkan anaknya pun dipersembahkan untuk korban bakaran. Sampai suatu hari dia diserahkan Tuhan kepada musuh-musuhnya. Sampai dirantai, sampai ditawan. Di dalam dia dirantai, ditawan itu dia ingat sama Tuhan. Puji Tuhannya. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan melepaskannya, memberikan dia kesempatan. Dan dia tahu bahwa benar hanya Tuhan Allah yang bisa disembah. Jadi dari sini Tuhan tuh bisa benar-benar merendahkan orang. Amin. Tuhan bisa menjatuhkan seseorang. Dikatakan sebentar. Orang yang sombong bisa jatuh. Orang yang enggak rendah hati bisa hancur. Ada di kitab Amsal ya. Jadi kita belajar hari ini dari cerita orang Farisi dan pemungut cukai. Ada 3 prinsip rohani dari perumpamaan ini. Kesombongan menjauhkan kita dari Allah. Sepertinya dekat tapi jauh. Sepertinya rohani tapi jauh. Tapi kerendahan hati membuka pintu bagi anugerah Allah. Orang pemungut cukai, orang berdosa. Tapi dia rendah hati. Dia datang meminta belas kasihan Tuhan. Dan Allah membenarkan dia. Allah tidak membenarkan orang yang sombong. Doa yang berkenan lahir dari hati yang tulus. Bukan seperti dibuat-buat. Kamu pakai topeng. Saya merasa suci dari orang lain, lebih suci. Sehingga kita menganggap rendah orang lain. Semua kita di hadapan Allah itu sama. Bagaimana penerapannya di dalam kehidupan kita? Boleh slide-nya? Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, ada di dunia kerja atau di bisnis. Tanggalkan kesombongan kita. Kita mempunyai sikap yang selalu bersyukur kepada Allah atas keberhasilan kita. Kita bekerja bukan hanya untuk mencari pujian dari manusia, tapi kita bekerja karena kita punya integritas. Dan perlakukan semua orang dengan hormat. Saya ingat satu firman Tuhan, orang yang bekerja pagi sampai sore, itu upahnya sama. Bayangkan. Allah memberikan hujan bukan hanya untuk orang benar. Orang jahat pun dia berikan hujan. Kita bisa menikmati semua hujan kan? Panas. Jadi perlakukanlah semua orang dengan hormat. Jangan pandang status sosial. Mungkin kau kaya. Mungkin kau smart, pintar. Tapi perlakukanlah orang seperti Yesus memperlakukan kita.
Seperti Yesus mengajarkan kita. Dia datang tidak dengan pasukannya yang hebat kan? Dia datang sebagai raja, tapi dia tidak membawa pasukan yang luar biasa. Dia datang dengan telanjang ke dunia. Dia yang setara dengan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya. Betapa rendah kan? Dia di atas, tapi dia rela ke bawah untuk saya dan saudara. Untuk menebus setiap daripada kita. Bagi keluarga, mari suami dan istri boleh saling menghormati. Bukan mentang-mentang kepala keluarga suami, tapi anggap istrinya pembantu. Anggap istrinya orang lain. Istri adalah pewaris, rekan pewaris kerajaan Allah. Hormati. Istri juga menghormati suaminya. Jangan mentang-mentang suaminya, ya apa boleh, tapi sembarangan. Menggunakan keuangan sembarangan. Itu tanda engkau menghargai suamimu. Yang sudah berjerilah. Anak-anak, Bapak Ibu, didik anak-anakmu untuk memiliki kerendahan hati. Didik anak-anakmu untuk memiliki rasa syukur dengan berkat yang Tuhan sudah berikan. Karena kalau enggak, mereka enggak akan pernah puas. Jadi penerapan kita di dalam keluarga seperti ini ya, jangan, ini karena kita belajar tentang orang Farisi tadi sama pemungut cukai. Kalau adik-adik di sekolah, di kampus, kamu tidak menjadi sombong karena prestasimu. Sekejap bisa diambil oleh Tuhan. Membantu teman dengan rendah hati, menghormati gurumu, menghormati temanmu di sekolah. Saya lihat anak-anak sekarang ya, wah sama temennya ngomong tuh asal baik. Kadang berkelompok-berkelompok, yang kayo sama yang kayo, yang cantik sama yang cantik. Tidak galak bergaul. Karena gak diajarin sama orang tuanya. Ajarkan anakmu jangan lihat ke atas terus. Nanti kayak orang Farisi. Lihat ke bawah. Jangan hanya memandang ke atas terus. Lihat juga ke bawah. Dalam pelayanan gereja, nah ini bagi para pelayan-pelayan, baiknya kita menghindari kesombongan rohani di dalam pelayanan. Merasa saya sudah lebih senior, wah merasa saya beda dengan orang itu, seharusnya kita melayani dengan kasih. Bukan mencari pengakuan supaya Pak Pendeta lihat, supaya anak-anak rohani lihat saya ini. Enggak. Yesus enggak mengajarkan begitu. Dia mengajarkan menjadi pelayan.
pelayan. Dia mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Pelayan, rendah hati. Ini bukan untuk dia, ini untuk saya. Amin. Dan memuridkan dengan rendah hati. Ini untuk pelayanan di gereja. Jadi ada contoh seorang hamba Tuhan, dia adalah seorang pendeta muda yang sangat dihormati karena kepemimpinannya. Namun tanpa disadari, kesombongan mulai menguasai hatinya. Saat berkhotbah dalam sebuah konferensi besar, ia kehilangan fokus. Dan akhirnya dia tidak menyampaikannya dengan baik. Dan dia merasa hancur. Lalu Tuhan berbicara kepadanya. Di dalam Lukas 18 ayat 9-14. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi seorang Farisi yang sombong. Dan dia bertobat. Dan mulai mengandalkan Tuhan. Tidak disebut namanya samaran ini ya. Dan dia belajar menghargai rekan pelayanannya. Dia merasa saya lebih dari situ. Gereja ini menjadi besar karena ada saya. Tapi Tuhan menjatuhkan ya. Pelajaran yang dapat dipetik. Kesuksesan dalam pelayanan itu adalah anugerah Tuhan, bukan usaha manusia. Kesombongan rohani seringkali tidak disadari, tetapi menjauhkan kita dari Tuhan. Sekali lagi kan, dari perikop tadi, Tuhan meninggikan orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Jadi bagaimana? Lanjut. Itu tadi contoh, saya nggak masukkan di PowerPoint. Tadi contoh dari kesombongan ke kerendahan hati tadi seorang hamba Tuhan. Tapi sekarang bagaimana sikap rendah hati ketika kita menghadapi konflik? Yang pertama, mendahulukan kasih daripada ego. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Dalam keluarga, di dalam gereja, kesatuan lebih penting daripada keinginan pribadi. Jadi dahulukan ya. Jadi bukan kasih tapi, bukan ego tapi kasih. Bagaimana menghadapi konflik? Kalau dengan sikap yang rendah hati. Dahulukan kasih, ingat kasih. Tuh, Allah itu adalah Kemudian kalau di dalam kita menghadapi konflik tadi ya, mungkin di suami istri, mungkin itu di dalam gereja, pelayanan, kita mendengar dengan terbuka. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, Yakobus 1 ayat 19, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi dengar dengan terbuka, jangan tutup telinga. Kalau kita mau punya sikap yang rendah hati, jangan tutup. Jangan pertahankan egomu, dengar dengan terbuka. Yang ketiga, akui kesalahan dan minta maaf dengan tulus. Kalau kita salah, minta maaf. Walaupun kita mungkin yang lebih tua, walaupun kita mungkin seorang pemimpin, kalau kita salah, ya minta maaf. Jangan malu minta maaf, itu artinya saudara rendah hati. Bagaimana sikap rendah hati dalam menghadapi konflik? Yang keempat, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.
Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kau diemi aku diemi kau. Kau buat cak ini aku buat cak ini sama kau, susah. Nah, itu bukan sikap yang rendah hati. Ya, kalau hadapi konflik harus belajar ya. Lalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita ada konflik suami dan istri, anak dan orang tua, pelayanan di gereja, coba dahulukan kasih daripada ego kita. Nanti sama kayak orang Farisi tadi. Kita caknya beribadah luar biasa di gereja, di rumah sikapnya, wah, ndak samo. Ngomong baik, ndak samo di gereja sama di rumah. Parah. Cak mana firman Tuhan? Kita bilang kita mencintai firman Tuhan yang tadi, yang ngomong Farisi tadi kan. Jadi dahulukan kasih daripada ego. Dalam pelayanan juga gitu. Suami istri juga gitu ya Pak Jeffrey kita ya. Saya belajar loh, Pak Jeffrey juga belajar. Kadang-kadang ego kita juga bermain ya, tapi kita belajar. Mendengar dengan hati terbuka. Atau dengan anak saya sama Yobel ya, saya, Yobel bangun. Aku udah bangun Ma. Sampai ke kamar lagi, wah masih tidur. Yobel bangun. Kamu rendah hati gak Bel? Iya begitu. Atau saya sama anak saya suka berdiskusi tuh, iya Mama pokoknya aku begini. Oke. Oke, bisa gak berdiskusi? Kan Mama mau berdiskusi sama kamu, bukan mau berantem. Bisa kita ngomong baik-baik, harus begitu. Jangan karena ego tadi kan, gak ada kasih, gak mau mendengar, pokoknya harus kayak gini, pokoknya harus kayak gini. Ya gak bisa. Harus ngomong, ada apa? Kalau mau hidupmu terbuka, hendaklah engkau saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Iya kan? Baru doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Jangan cuma mau dengar doanya didengar tapi nggak mau ngaku dosa. Kemudian tidak mengakui kesalahan dan meminta maaf dengan tulus. Sebab itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Saya ulangin terus di sini. Bagaimana? Karena ini di dalam konflik yang sering akhirnya nggak ada jalan keluar. Semua orang pada begini dengan pendiriannya masing-masing. Tapi Allah nggak berkenan. Allah menentang orang yang congkak. Tapi Allah mengasihi orang yang rendah hati dibilang. Dan bukan karena perbuatan kita, tapi karena Allah yang membenarkan kita. Kemudian tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Berdoa dan mengandalkan Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Amin. Lalu ini pertanyaan refleksi. Jadi saya sudah bagikan ya. Ada keluarga, ada apa sih penerapannya? Yang anak sekolah, yang anak sombong kayak orang Farisi itu apa ya? Apa hanya di gereja saja? Bukan hanya di gereja, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini pertanyaan refleksi, Bapak Ibu bisa jawab sendiri di rumah ya, atau nanti di jalan, sedang naik motor, ingat beberapa pertanyaan. Siapa yang diceritakan dalam perumpamaan ini dan mengapa mereka kontras berbeda? Apa perbedaan utama antara dua orang Farisi dan pemungut cukai? Di mana kita sering melihat kesombongan rohani? Kapan kita harus mengoreksi diri agar tidak jatuh dalam kesombongan? Mengapa Tuhan lebih berkenan kepada pemungut cukai? Bagaimana bisa melatih kerendahan hati?
dan seberapa besar kita bergantung pada kasih dan karunia. Amin. Kesimpulan. Lukas 18 ayat 14 menegaskan bahwa Allah menolak orang yang sombong, tetapi menerima orang yang rendah hati. Yang kedua, kesombongan rohani adalah bahaya nyata bagi orang percaya karena mengakibatkan kehancuran. Tadi Raja Manasya tadi tuh dia sombong. Allah bilang kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ingat. Raja Manasye tadi awalnya sombong dan berbuat jahat di mata Tuhan. Tapi setelah Tuhan menghukumnya, ia mengalami penderitaan. Tapi syukurlah ia merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengar doanya dan memulihkan dia. Saya nggak tahu Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, saya mungkin tidak pandai banyak untuk bicara pagi hari ini. Tapi kalau Roh Kudus menjamah dan berbicara di dalam hatimu, apakah saya hidup dengan rendah hati? Apakah saya selalu mencari Tuhan dengan kerendahan hati? Izinkan dia berbicara, jangan tutup. Jangan lihat ini untuk si ini untuk sini, tidak. Itu untuk saya. Saya tadi nangis dengan satu lagu. Saya merasa gak layak nyanyi lagu itu. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah ngaku. Tapi kita gak beritain Injil. Kita gak datang sama orang dan ceritakan tentang Yesus. Tapi kita nyanyi terus. Kapan terjadi kalau kita hanya nyanyi terus? Kamu yang di kampus, temanmu belum kenal Tuhan. Kamu yang di sekolah, ada banyak temanmu yang belum kenal Tuhan. Bapak Ibu masih banyak saudara dan keluarga yang belum kenal Tuhan. Jangan hanya nyanyi. Saya tadi malu tadi, walaupun saya sudah banyak beritain, tapi Tuhan, ini tugas yang tidak akan pernah berhenti selama saya masih hidup. Saya harus cerita kabar baik. Ini pelayanan hanya di gereja saja, tapi pelayanan yang sesungguhnya di luar 4 tembok gereja ini. Kenapa kita menerjemahkan Alkitab? Kenapa? Apa sekedar bekerja saja? Capek-capekin keluarin uang banyak. Supaya kabar baik diberitakan kepada suku-suku. Ada kabar baik yang kita disampaikan dengan bahasa yang melekat di hati. Dulu saya nggak tahu. Tapi itu bisa dipakai untuk memberitakan kabar baik. Mungkin itu bosmu, mungkin itu rekan sekerjamu, tapi belum kenal Tuhan. Tapi ini malah kita gak jadi teladan, kita gak jadi kesaksian buat mereka. Malah kita jadi batu sandungan yang membuat orang lain terantuk untuk mengenal Tuhan. Ayo, izinkan Tuhan bicara. Jangan keraskan hatimu. Allah mau pakai saya dan saudara dengan kerendahan hati. Dengan kesombongan gak bisa. Gimana kamu mau ngolong kepada orang tentang Injil tapi kamu merendahkan dia? Gimana kamu mau datang kepada orang yang papa, kamu tidak mau papa dia? Kamu selalu mempertahankan
nggak mau jadi keset. Bagaimana bisa? Kamu terus ada di dalam zona nyaman. Dan engkau nggak berani katakan Injil. Dan engkau berputar-putar terus dengan masalahmu. Bagaimana bisa Injil sampai ke seluruh suku-suku bangsa? Kau hanya memikirkan tentang skincare. Engkau hanya memikirkan tentang iPad. Engkau hanya memikirkan tentang semua yang dari dunia ini. Itu tidak